dengan anggota saya sendiri. Saya Felita Murti Triundani, saya Siti Mahmuda, Saya Nurdiana, saya Rika Uliani, dan saya Lailatul Afifari. Kami di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Biosistematika Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Sasi Tenggosari SSMSD. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tumbuhan paku dari kelas Equisetinae. Selamat menyaksikan. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia untuk melakukan wawancara kami secara langsung. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jovita. Saya dari program studi biologi. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Namanya Juari. Oh ya, Pak Juari. Usaha Bapak ini kira-kira sudah mulainya dari kapan ya Pak? Oleh jualan itu 2015. 2015. Tanaman bambu air sendiri tadi itu Bapak nyuplainya itu dari mana ya? Dari Jawa. Dari Jawa. Iya. Biasanya sering nggak orang kalau beli bambu air kayak gini? Nggak mesti juga itu ya. Biasanya kalau orang mau buat buat apa itu taman di depan-depan rumah gitu ada yang cari gitu. Tapi kalau untuk merawatnya sendiri itu susah kah Pak atau Gampang deh. Itu banyak air itu. Kalau mau pakai tanah ya harus sering disiram. Di tempat aslinya itu terendam air. Tumbuh di lumpur terusan terendam air gitu loh. tapi kalau nyap bambu air sendiri ini biasanya tumbuhnya tuh musiman gitu kah Pak atau Enggak, enggak musiman ya, tumbuh terus beranak-beranak terus. kalau untuk range harga itu biasanya berapa Pak? Sini harga 20. Sebelumnya terima kasih Pak untuk wawancaranya tadi telah menjawab pertanyaan dari kami. Mudahan usaha Bapak semakin ke depannya tuh semakin lancar. Terima kasih Pak. Oh ya, sebelumnya kalian tahu nggak sih Equisetum ini termasuk ke dalam tumbuhan apa? Jadi, Equisetum ini termasuk ke dalam tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku termasuk ke dalam tumbuhan kormus yang dapat dibedakan secara nyata bagian akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan paku ini dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu Caesalophyinae atau paku purba, Lycopodinae atau paku kawat, kemudian Equisetinae atau paku ekor kuda, dan Felicinae atau paku sejati. Nah, jenis tanaman paku kelas Equisetopsida atau Equisetinae memiliki batang-batang beruas, berongga, serta memiliki rizom. Daunnya itu berukuran kecil atau mikrofil, serta memiliki bentuk sisik transparan yang terus melingkar. Kemudian strobilus itu terdapat di bagian ujung batang, dan tanaman ini merupakan jenis paku peralihan. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tanaman Equisetum hyemale memiliki ciri yang sesuai, sehingga dapat kita masukkan ke dalam kelas Equisetopsida atau Equisetinae. Paku ekor kuda atau Equisetum memiliki morfologi di antaranya adalah batang yang tegak dan berongga dengan ruas-ruas yang terlihat jelas, yang dilengkapi dengan lingkaran daun kecil yang bersisik dan tersusun melingkar. Equisetum memiliki serabut yang tumbuh dari rimpang yang menjalar di bawah tanah sehingga memungkinkan reproduksi vegetatif. Selain itu, beberapa spesies Equisetum memiliki strobilus dengan struktur berbentuk kerucut yang menghasilkan spora di ujung batang. Hai teman-teman, jadi di sini kalian sudah ada yang tahu belum sih bagaimana cara tumbuhan bambu air atau Equisetum ini bereproduksi? Jadi, tumbuhan bambu air atau Equisetum itu dapat bereproduksi secara metagenesis atau dilakukan dengan dua fase. Fase pertama yaitu fase generatif yang melibatkan strobilus, dan juga fase yang kedua adalah fase vegetatif yang melibatkan tunas. Oke, jadi teman-teman di sini tahu nggak gimana biasanya tanaman Equisetum itu ditemukan? Nah, jadi tanaman Equisetum itu biasanya ditemukan pada tanah yang lembab dan sedikit berair. Contohnya seperti di tepian sungai, tepian danau, dan tepian irigasi. Kemampuan Equisetum dapat hidup di tepian sungai itu karena memiliki rongga pada batangnya sehingga dapat menyerap air.